Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Bags, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini prestasi yang membanggakan datang dari SMK TI Bali Global Denpasar, yaitu dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Baru-baru ini siswa kelas 11 ya ini meraih prestasi yang begitu membanggakan, yakni sebagai juara 1 dalam lomba Desain Poster Safety Fest 2021 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Bali Internasional. Namun tidak itu saja, banyak prestasi yang telah ditorehkannya, terutamanya dalam bidang desain mendesain. Penasaran seperti apa? Untuk itu, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yona berprestasi asal Sanur Denpasar. Hidebo Made Bayu Samudra, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Bayu ini. Merupakan salah satu siswa berprestasi dari SMK TI Bali Global Denpasar. Bayu merupakan siswa kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual DKV di Sekolah Kejuruan yang beralamat di Jalan Tukar Citarum nomor 44 Denpasar. Baru-baru ini Bayu berhasil meraih juara 1 dalam lomba Desain Poster Safety Fest 2021 tingkat SMK senasional yang diselenggarakan di Universitas Bali Internasional. Dalam lomba yang dilaksanakan secara daring tersebut, Bayu menampilkan sebuah desain poster dengan tema yang dipilihnya yakni lingkungan. Konsep dari poster tersebut dijelaskan Bayu terdapat seorang wanita yang sedang memegang kain yang bertuliskan lingkungan dan terdapat dua tangan yang menutupi mata dan mulut si wanita tersebut yang mengartikan bahwa setiap manusia tentunya tidak dapat melihat dan berbicara saja, tetapi juga harus diimbangi dengan aksi yang mampu menjaga dan melestarikan lingkungan itu sendiri. Diilustrasikan juga dengan rambut si wanita tersebut yang menghelai panjang, yang sedang memegang sampah limbah di sisi kiri dan daun di sisi kanan. Diibaratkan setiap seperti akar, yaitu akar dari sebuah permasalahan, baik itu buruk ataupun tidak, dalam penyelamatan lingkungan. Selain itu, dalam poster tersebut juga menggambarkan keganasan limbah yang menggerogoti bumi hingga bumi akan lenyap secara perlahan. Poster tersebut juga menjelaskan bahwa limbah sampah yang sudah tidak dapat difungsikan kembali, seperti botol dan tas plastik, tentunya dapat diolah kembali dengan tangan-tangan kreatif yang nantinya juga dapat diuangkan. Selain meraih juara 1 dalam lomba Desain Poster Safety Fest 2021, Yona kelahiran Denpasar 19 November 2003 ini juga pernah meraih juara 1 lomba poster digital HMJ Agribisnis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Riau secara daring. Juara 1 lomba desain poster di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tingkat nasional 2021 dan juara 3 dalam lomba poster digital se-Bali yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Mengui dalam acara Semanggi Festival tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Hidebo Made Samudra. Saya salah satu siswa kelas 11 dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari SMK TI Bali Global Denpasar. Baru-baru ini saya mendapatkan juara 1 di Universitas Bali Internasional, yaitu lomba poster. Nah, dalam lomba poster tersebut ada beberapa kategori subtema yang saya pilih, yaitu lingkungan. Mengapa saya memilih lingkungan? Karena dari berbagai sumber dan aspek-aspek yang saya dapat cantumkan di poster saya agar dapat lebih luasa dalam mengolah tema dari subtema
poster yang saya ambil, itu agar pembaca poster saya dapat mudah mengerti arti dan makna poster saya. Selain itu juga kendala dalam pembuatan poster saya yaitu memilih ilustrasi dan visualisasi desain poster saya, yaitu dan juga pemilihan teks yang nantinya penyampaian pesan dari poster saya ke pembaca itu dapat lebih dipahamkan. Jadi selain lomba poster juga, saya juga dapat memperoleh juara 1 di lomba video di HJM Agribisnis Nasional. Itu saingan dari lomba video tersebut itu siswa-siswa se-Indonesia. Pengalaman banyak yang saya dapat, yaitu persaingan antara siswa satu dengan siswa lain, agar juga karya-karya saya dapat bersaing, bagaimana melihat kelebihan dan kekurangan dari karya yang saya buat. Harapan saya ke depannya, saya atau teman-teman yang lain dapat mengembangkan skill atau mengukur kemampuan dalam bersaing di era sekarang ini. Selain lomba poster, saya juga dapat mengikuti lomba yang dimana persaingan antara mahasiswa dan siswa lain di era sekarang ini dapat mengasah skill mereka agar apalagi di era pandemi sekarang ini, yaitu dirumahkan, yakni kemampuan dalam mengukur skill itu kita bisa olah di dalam perlombaan-perlombaan. Di mata teman-temannya dan guru pembinanya, Dewa Made Bayu Samudra merupakan salah satu siswa yang aktif, juga kreatif dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Selain itu, Bayu merupakan salah satu siswa yang mau belajar, serta mengembangkan bakat yang dia miliki. Nama saya Satika Karna dari kelas 11 DKV dari SMKTI Bali Global Denpasar. Nah, kalau misalnya Bayu, secara saya sebagai teman di kelas, Bayu itu anaknya inisiatifnya tinggi, terus juga anaknya kreatif. Dia juga orangnya tuh semangat untuk belajar sesuatu yang dia sukai, terutama kayak hal ngedesain atau buat videografi atau fotografi gitu. Dan dia tuh orangnya baik juga dan suka diajak kerja sama gitu. Untuk harapannya mungkin ke depan semoga Bayu bisa sukses dan bisa menginspirasi teman-temannya untuk lebih semangat berprestasi di ajang dunia lomba-lomba dan desain terutama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Satria Wiwantara, biasanya dipanggil Satria. Untuk Bayu, Bayu itu walaupun beda kelas dengan saya, dia itu orangnya baik dengan saya, dan setiap mengikuti lomba itu dia selalu saling mendukung satu sama lainnya. Jadi setiap kami mengikuti lomba bersama, kami selalu saling mendukung dengan Bayu. Jadi harapannya untuk Bayu, semoga kedepannya bisa lebih mengembangkan skillnya lagi, terutama mungkin di desain dan juga di videografi, dan semoga skillnya itu bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan membahagiakan orang tua. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Bella Cynthia Devi. Saya di sini biasa dipanggil Bu Bella. Untuk sekolah sendiri sangat mendukung apabila ada anak-anak yang ingin mengikuti berbagai ajang lomba. Dan kami juga mengapresiasi anak-anak dengan memberikan bantuan dana bimbingan pembelajaran dan beasiswa untuk yang mendapatkan juara itu regional maupun nasional. Untuk Bayu sendiri, dia termasuk anak yang aktif, di kelas juga aktif, kemudian mudah bergaul, dan dia juga selalu ingin menambah ilmu di bidang seninya dia, karena dia kan jurusan DKV. Nah, dia juga aktif untuk mengikuti berbagai ajang lomba. Kebetulan dia juga sudah sempat memenangkan beberapa jenis lomba. Untuk harapannya, semoga Bayu bisa mengembangkan lagi skillnya dan bisa mengikuti berbagai ajang lomba lainnya dan meraih juara. Kemudian bisa memotivasi teman-temannya agar bisa juga ikut bangkit meraih prestasi untuk sekolah.
Dari berbagai macam lomba yang diikuti Bayu, banyak pengalaman serta ilmu baru yang diperolehnya, terutama dalam dunia desain. Selain ilmu, Bayu juga memiliki banyak teman yang memiliki kesamaan hobi dengan dirinya. Dalam mengikuti sebuah ajang lomba, bukan hanya sekedar juara yang diharapkan Bayu. Setiap lomba yang diikutinya, dirinya mampu mengetahui bagaimana persaingan antar sekolah, mengukur kemampuan diri, serta mampu menilai kelebihan serta kekurangan karya yang dihasilkannya. Sehingga untuk kedepannya, Bayu dapat menutupi kekurangan dengan berbekal pengalaman yang didapatkannya. Yuwana yang duduk di bangku kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual DKV ini juga berterima kasih kepada pihak sekolah atas dukungan, ilmu, doa restu, serta sarana prasarana yang diberikan sekolah, sehingga dirinya mampu menghasilkan karya yang mengharumkan nama sekolah baik di tingkat provinsi Bali maupun tingkat nasional. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas doa dan support kepada kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengikuti ajang kompetisi lomba-lomba tersebut, dan juga kepada lembaga yang telah mendukung sarana prasarana untuk lomba begitu juga Pak Ibu Guru yang sudah memberikan ilmunya kepada kami sehingga ilmu tersebut dapat kami gunakan dalam kompetisi. Begitu juga guru pembina yang sudah dari awal membimbing dan menuntun kami dalam konsep lomba sehingga kami meraih hasil yang terbaik. Dan orang tua juga terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi dan berguna untuk bangsa dan negara di bidang teknologi. Terima kasih. Nah, bagaimana Yuwana Bali prestasi yang dimiliki oleh Dewa Padi Bayu Samudra sehingga berhasil membawa harum nama sekolahnya? Tentunya sangat menginspirasi kita semuanya ya. Dan tentunya di segmen berikutnya kami akan kembali hadir mengulas profil dari Dewa Made Bayu Samudra atau akrab kita sapa dengan Bayu. Dan kira-kira lomba apa saja sih yang pernah dia ikuti? Untuk itu pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Yuwana Max. Yuwana Bali tidak hanya dinobatkan sebagai juara pertama dalam lomba desain poster, namun Yuwana berprestasi kita ini, Dewa Made Bayu Samudra, memperoleh juara pertama dalam lomba video HMJ Agribisnis yang diselenggarakan secara virtual oleh Universitas Riau. Dalam video ini, Bayu menampilkan video edukasi kesehatan terkait bagaimana menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Wah, kira-kira seperti apa ya videonya dan seperti apa pengalaman Bayu dalam mengikuti berbagai macam perlombaan? Untuk itu pemirsa, kita saksikan yang satu ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan, masyarakat harus tetap menjaga produktivitas di tengah pandemik virus COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut dengan New Normal. Yuwana Bali, Dewa Made Bayu Samudra, merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Idewa Gede Oke Murjane dengan Nikadek Sudiartini. Selain meraih juara satu dalam lomba desain poster Safety Fest 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Universitas Bali Internasional, Dewa Made Bayu Samudra atau kerap disapa Bayu ini juga meraih juara satu dalam lomba video HMJ Agribisnis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Riau secara daring. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menampilkan sebuah video edukasi kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dalam video yang dibuatnya, Bayu menyelipkan pesan terkait tatanan kehidupan new normal di tengah situasi pandemi COVID-19. Semua masyarakat harus taat melaksanakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas, ketika bepergian atau berada di kerumunan masyarakat, ketika bersin harus menutup mulut dengan lengan bagian dalam, menggunakan masker, dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Selain itu, dalam video yang dibuatnya, Bayu juga menyisipkan pesan, apabila seseorang merasa mengalami gejala COVID-19, ada baiknya segera berkonsultasi ke dokter atau melakukan isolasi mandiri agar mencegah penyebaran penyakit kepada keluarga atau masyarakat sekitar. Saya menekuni video dan poster dari awal saya masuk SMA, yakni yang pertama itu dari hobi, dan juga dikembangkan dari sekolah juga, dan juga dengan lingkungan sekitar juga dapat mengembangkan skill yang saya peroleh. Jadi selain lomba poster juga, saya juga dapat
memperoleh juara 1 di lomba video di HJM Agribisnis Nasional. Itu saingan dari lomba video tersebut itu siswa-siswa se-Indonesia. Dalam kesulitan lomba video itu yang pertama itu membuat naskah video. Ini membuat alur video agar alur video satu sama lain itu tersambung, agar bagaimana orang yang menonton video tersebut agar mengerti makna dan arti video yang saya buat. Itu dalam pengolahan video yang saya buat, yakni kendala-kendalanya, yakni pengolahan subtema dan bagaimana penyampaian pesan yang saya bawakan dalam video saya. Selain lomba yang saya sebutkan, ada beberapa lomba yang saya ikuti dan memperoleh juara, yaitu lomba di tingkat nasional dan juga tingkat seprovinsi Bali. Harapan untuk diri sendiri yaitu agar dapat mengembangkan skill dan juga memperoleh prestasi-prestasi dan juga dapat membanggakan sekolah ataupun orang tua juga. Setiap kegiatan lomba yang diikuti Bayu ataupun siswa lainnya mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah. Gusti Made Murjana selaku Kepala SMK TI Bali Global Denpasar sangat mengapresiasi segala prestasi yang diperoleh anak didiknya. Beliau merasa bangga atas kreativitas serta inovasi yang dimiliki anak didiknya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki serta mengharumkan nama sekolah sampai ke tingkat nasional. Nah, kami dari sekolah sangat mendukung, sangat mengapresiasi semua kegiatan anak-anak yang memiliki prestasi yang cukup tinggi itu, kami sangat mengapresiasi. Nah, untuk mendukung kegiatan ini sudah tentu dibantu dengan sumber daya manusia, yaitu dari pihak gurunya, memberikan pemaparan materi tentang teknologi itu. Yang kedua, ditinjau dari segi fasilitas sarana. Bagaimana sarana juga mendukung daripada kegiatan itu, di samping juga memang dari potensi anak. Potensi anak pada dirinya itu memang ada niat untuk benar-benar dan sungguh-sungguh ingin maju menuju ke dunia teknologi. Nah, dukungan saya setelah anak ini berprestasi sampai ke tingkat nasional, sudah tentu sekolah ada perhatian. Satu, kerjasama dengan para orang tua. Dua, kami memberikan suatu semacam penghargaan kepada anak yang berprestasi itu dengan melalui secara umum adalah beasiswa. Itu kepada anak beasiswa dan uang pembinaan. Kami tetap perhatikan anak ini sebagai salah satu motivasi untuk tetap memumbuhkan semangat dia. Dan selanjutnya ini supaya bagaimana dia juga mengibas teman-temannya dia, baik adik-adik kelasnya maupun teman-teman sebaya sekelasnya dia, untuk bisa ikut bagaimana teknologi zaman digital saat ini sedang berkembang dan maju. Ini yang saya harapkan kepada anak-anak semua. Saya bangga dengar Dewa Made Bayu Samudra ini mendapat prestasi, cukup bangga atas kreativitas dia, atas kreatif dan inovasinya dia untuk memajukan terhadap diri, terhadap lembaga dan masyarakat. Ini saya bangga sebenarnya. Maka dari itu motivasi dari sekolah itu tetap harus ada. Walaupun situasi zaman COVID saat ini proses pembelajaran tidak bisa tatap muka, seperti PTM yang kita harapkan saat ini seperti tahun-tahun yang sudah. Namun di sisi lain saya bangga mendengar kok sampai anak bisa beradaptasi. Saya tanya dia itu, karena di rumah itu tidak pernah diam terhadap teknologi. Dia selalu membuka YouTube, membuka digital yang lain-lain untuk bisa dia lebih banyak untuk belajar daripada ke teknologi tersebut. Sehingga apapun yang dilombakan pada saat tahun ini dia merasa bisa mengerjakan. Saya bangga dapat juara 1 di tingkat nasional. Bukan dia saja, melainkan teman-teman yang lain pun juga mendukung kegiatan itu. Seperti teman-teman yang sebangkat dia mendukung kegiatan karena dia itu kreatif. Kreatif dan inovatif dalam rangka untuk memajukan terhadap dirinya untuk menuju ke dunia kerja dan perguruan tinggi ke depan. Dengan berpegang pada moto hidup, pengalaman adalah pelajaran hidup yang paling berharga, menjadikan Bayu semakin tekun dalam mengembangkan kreativitasnya di bidang desain guna mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang lomba lainnya. Bayu berharap di masa pandemi seperti saat ini, anak muda lainnya tetap berinovasi, berkreasi, menunjukkan kreativitas serta memanfaatkan media teknologi informasi
untuk mengembangkan diri, membuka wawasan, serta kegiatan bermanfaat lainnya. Tetap berkarya, serta tunjukkan kreativitas yang kita miliki. Tetapi, sudahkah kalian menerapkan protokol kesehatan COVID-19? Beberapa di antaranya adalah menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah bagian tubuh yang paling sering melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan menyentuh sesuatu. Oleh karena itu, kebersihan tangan mesti benar-benar dijaga. Tidak menyentuh wajah sembarangan. Menghindari menyentuh wajah jika belum memastikan tangan Anda sudah bersih. Area wajah seperti mata, hidung, dan mulut bisa menjadi tempat masuknya virus corona. Tutup bersin dengan lengan bagian dalam. Ketika bersin, kamu harus menutup wajahmu dengan menggunakan lengan bagian dalam. Menggunakan masker. Sehat atau sakit, menggunakan masker harus menjadi kebiasaan baru di periode new normal ini. Karena penggunaan masker bisa mencegah paparan virus corona. Menjaga jarak. Kamu tentunya harus mengatur jarak antara kamu dengan orang lain agar tidak terpapar virus. Jika orang-orang tersebut adalah carrier atau pembawa virus. Isolasi mandiri. Jika kamu punya gejala-gejala infeksi COVID-19, kamu bisa mengkarantina dirimu sendiri di dalam rumah agar tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Menjaga kesehatan dan mengkonsumsi vitamin. Menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengkonsumsi vitamin dapat memperkuat imun kamu. Jadi, virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kamu. Jika kalian sudah menerapkannya, tandanya kalian sudah siap untuk tetap produktif di era new normal. Stay safe and be produktif. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.